Saya akan bacakan ayat yang ke-15 ya, Mazmur 49. Demikian bunyi firman Tuhan, seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia diberi judul kebahagiaan yang sia-sia ya. Ayat yang ke-15 ini belum udah serem. Ceritanya tentang mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, melalui ayat firman Tuhan yang sudah kita baca ini, ya Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini cuman sementara. Orang Jawa bilang begini, ya kan? Hidup dunia ini cuman mampir untuk minum saja. Orang kaya, orang pandai, orang miskin, orang bodoh, ya, memiliki satu kesamaan, yaitu ketika mati, tubuhnya kembali menjadi tanah. Itu kesamaannya, ya. Kesamaannya yang lain, bahwa orang kaya, orang pintar, orang miskin, orang bodoh datang ke dunia ini telanjang, tidak membawa apa-apa, dan ketika mati juga tidak membawa apa-apa. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak ada salah satu orang yang paling kaya di dunia, namanya Jeff Bezos, ya. Itu bosnya Amazon, yang gundul itu loh, yang botak kayak saya ini, ya. Jadi dia saking kayanya, kan kemudian duitnya melimpah, jalan-jalan ke luar angkasa dan lain sebagainya. Itu nggak apa-apa, wong duitnya dia, bukan duit saya kan, ya kan Bapak Ibu sekalian. Tapi yang luar biasa begini, dia bikin satu riset, ya, dia percaya bahwa manusia tidak akan bisa mati. Jadi dia sekarang ini keluarin duit triliunan rupiah agar supaya orang ini tidak bisa mati, khususnya dimulai dari Jeff Bezos sendiri. Artinya dia kepingin kaya terus dan tidak mati. Nah, ketika ini dimasukkan di media sosial, di berita-berita, ada yang bilang begini, Jeff Bezos, ngimpi kamu. Numbuhkan rambut di kepalamu aja kamu nggak bisa. Kamu tetap botak, gundul. Kok sekarang macam-macam kamu mau nggak bisa mati? Ya mana bisa lah. Semua manusia, Bapak Ibu sekalian, pasti mati. Kekayaan, ya, keuangan kita bisa beli vitamin, ya, bisa beli makanan enak, tapi tidak bisa membayar malaikat atau sorga agar supaya tidak dipanggil pulang, ya. Nggak bisa, ya. Uang kita nggak berkuasa. Setiap kita pasti mati. Dan untuk mati tidak harus miskin dan tidak harus kaya. Untuk mati tidak harus tua dan juga tidak harus muda. Kematian adalah suatu misteri, Bapak Ibu sekalian. Yang tahu hanya Tuhan sendiri. Nah, yang penting, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah tahu akan hal itu, bagaimana kita harus berinvestasi. Ya, kita ini yang dikarunia oleh Tuhan, mari berinvestasilah di dunia yang nyata ini. Ya, bekerja segiat-giatnya, seperti kata pepatah, seolah-olah kita masih akan hidup 1000 tahun lagi, ya kan? Bekerja, bekerja, dan bekerja. Nggak apa-apa, karena memang Alkitab bilang kalau kita nggak bekerja, kita nggak boleh makan, ya. Tetapi selain investasi di dunia, jangan lupa kita juga harus berinvestasi untuk kehidupan kekal. Sebab
investasi kita di dunia ini tidak akan pernah bisa dibawa mati. Di Indonesia, kalau saya pergi ke acara funeral orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, ya, maka kemudian di tempat-tempat funeral itu dibikinkan rumah-rumahan, ya, rumah-rumahan yang besar, yang mewah. Tapi kan bukan rumah sungguhan, rumah-rumahan, ya kan? Kemudian diisi mobil yang mewah, ya, tapi mobil-mobilan, ya, bukan mobil beneran, ya. Dan kemudian dikasih uang, tapi bukan uang beneran, uang-uangan, ya. Dikasih handphone juga, tapi handphonean, ya. Dan kemudian setelah itu dibakar, ya. Dan dia pikir itu merupakan investasi di sorga. Nanti katanya di sorga bisa pakai uangnya, ya kan? Bisa pakai teleponnya. Bukan itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Investasi untuk sorga dilakukan di bumi ini, yaitu dengan bagaimana kita mempersiapkan untuk kematian. Ya, kalau kita mau pergi bepergian jauh, rekreasi, jalan-jalan seperti Wempi baru ini beberapa hari pergi ke Kanada, Ibu Susan ke Inggris, Manchester, ya. Nah, saya percaya sebelum bepergian jauh sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kenapa? Agar ketika sampai di tujuan, ya, bisa menikmati lebih baik lagi di tempat-tempat yang akan dikunjungi. Itu bepergian yang cuman beberapa hari aja. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Waktu kematian itu datang menjemput kita, kita itu bepergian bukan hanya untuk beberapa hari, bukan juga untuk beberapa bulan, bukan juga untuk beberapa tahun, tapi untuk selama-lamanya, ya. Dan biarlah pengetahuan ini bukan hanya sekedar pengetahuan di kepala kita, tapi mari bagaimana kita mempersiapkan ketika hari kematian itu datang menjemputnya, ya. Dan sekali lagi kita tidak tahu kapan hari kematian itu akan tiba. Indonesia baru-baru ini cukup berduka cita karena putra dari Gubernur Jawa Barat, ya, putra dari Kang Emil, Ridwan Kamil, ya, Ridwan Kamil namanya. Ketika putranya yang masih muda ini jalan-jalan ke Swiss dan sekalian juga mau mencari kampus untuk meneruskan kuliahnya untuk ngambil gelar S2, ya, putra Ridwan Kamil ini ternyata kelahiran New York, Bapak Ibu sekalian, luar biasa, ya, tinggal di Indonesia. Nah, kemudian waktu ke Swiss, jalan-jalanlah ke Sungai Are, sungai yang terkenal di Swiss, yang airnya jernih, dan kemudian memang sungai ini juga merupakan tempat tujuan wisata. Maka berenanglah putra Ridwan Kamil ini di sungai itu. Sebelum berenang, juga sudah diperiksa, dipersiapkan sedemikian rupa. Tetapi setelah berenang beberapa menit, ya, di sungai yang indah ini hilang, Bapak Ibu sekalian. Dan sampai sekarang belum tahu apa yang terjadi, apakah sudah meninggal dunia atau apa, ya. Itu pemerintah Swiss juga, kemudian orang-orang sukarelawan sampai hari ini mencari di mana beliau sekarang berada, ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, melalui Mazmur 49 ayat yang ke-15, Tuhan mau ingatkan kepada kita, yang pertama, kita ya tetap harus investasi di dunia ini, bekerja, tetapi jangan lupa kita harus punya investasi untuk kehidupan kekal selama-lamanya, yaitu dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan
dan juru selamat kita secara konsisten. Tidak boleh on and off, harus setia ya. Sekarang, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang kedua, dari ayat yang ke-21 Mazmur 49 dikatakan begini. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Maaf Bapak Ibu sekalian, Alkitab bilangnya agak kasar ini, ya kan? Bahwa manusia dengan segala kegemilangannya, kalau tidak punya pengertian, boleh disamakan dengan binatang loh Bapak Ibu sekalian. Wow ya. Di dalam terjemahan NCV Bible dikatakan begini, rich people with no understanding are just like animals that die. Ya. Jadi kegemilangan salah satunya juga disamakan dengan kekayaan yang melimpah. Ya, kita nggak salah menjadi orang yang kaya. Kita tidak salah menjadi orang yang hebat, orang yang cemerlang, orang yang gemilang, orang yang berprestasi, orang yang terhormat, menjadi orang yang ternama. Kita tidak salah. Dan itu menjadi impian semua orang. Baik orang yang tidak mengenal Tuhan maupun orang yang mengenal Tuhan. Ya, tidak ada satupun yang bercita-cita aku di dunia ini mau hidup sengsara aja deh, ya kan? Nggak ada. Kita semua kepingin menjadi orang yang berhasil, orang kaya, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi dikatakan begini, bahwa kalau kita kaya, kita berprestasi, tetapi kita tidak punya pengertian, maaf, dikatakan sama dengan binatang, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaan, pengertian apa yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang bernafas? Yang pertama, yaitu menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sebab tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya, itu pengertian yang harus dimiliki oleh semua orang. Yang kedua, Tuhan mau, ini pengertian yang harus kita miliki, yaitu hidup ini kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Alkitab berkali-kali mengatakan diberkatilah kalau kita mengandalkan Tuhan, diberkatilah kalau kita berharap kepada Tuhan, tapi terkutuklah kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan manusia. Sebab kita semua kemampuan terbatas, ya. Itu pengertian yang harus kita miliki. Dan kemudian yang ketiga, pengertian yang perlu kita miliki, bahwa hidup ini jangan sombong. Kita harus rendah hati. Alkitab berkali-kali mengatakan Tuhan menentang orang yang sombong, Tuhan menentang orang yang congkak. Orang sombong, orang congkak itu apa? Orang yang tidak memerlukan Tuhan. Dia pikir, ya kan, dengan kekuatannya sendiri dia bisa mengatur segala sesuatunya. Waktu saya hidup di dalam dosa, Bapak Ibu sekalian, ya, ada teman saya yang dia begitu setia, dia selalu mengajak saya secara rutin, ya, hampir sebulan sekali, ya, dia ngajak saya berkunjung ke ICU, ya. Dia bilang gini, dia pura-pura gini, ayo Pak Yongki anterin saya yuk, saya mau doain orang, ya kan. Kemudian dibawanya kemana? Dibawa ke ICU itu, ya kan, ICU. Setelah itu dia bilang, Pak Yongki nggak takut ya jadi seperti itu, ya kan. Di ICU Bapak Ibu sekalian, orang nggak bisa ngapa-ngapain. Baik itu waktu mudanya dia kuat, sehat, ya kan. Tapi kalau sudah di ICU, sudah nggak berdaya, Bapak Ibu sekalian. Maka itu
Tuhan pengen supaya setiap kita memiliki pengertian untuk tetap rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Dan kemudian buat kita yang sudah menikah, kita harus punya pengertian bahwa keluarga dan rumah tangga itu adalah rancangan daripada Tuhan. Maka itu, mari Bapak Ibu sekalian yang sudah berkeluarga, kita harus saling menghormati antara suami istri, orang tua, anak, menantu, dan mertua. Karena memang itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Usahakan rumah tangga kita di mana kita bisa menikmatinya dengan penuh kasih, di mana kita bisa merasakan yang namanya sorga di tengah-tengah keluarga kita. Hari-hari ini kita sedang merayakan pencurahan Roh Kudus. Kita tidak bisa lakukan semuanya itu dengan kekuatan kita, tetapi Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Jadi persoalannya bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi persoalannya mau atau tidak mau untuk dipimpin dan ditolong oleh Roh Kudus. Ya, hari ini kita sudah belajar dua hal dari Mazmur 49, bahwa kematian itu tidak bisa dihindari, ya. Dan yang kedua, bahwa selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, milikilah pengetahuan. Pengetahuan yang utama yaitu hidup takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Allah Roh Kudus, Engkau terus tolong kami. Tuntun setiap langkah-langkah hidup kami, sehingga kehidupan kami membuat Engkau tersenyum, membuat Engkau terus berkenan atas kami semua. Dan kami mau mengisi hari-hari hidup kami selagi masih ada di atas muka bumi ini dengan pengertian yang benar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.